Halo sobat bonsai dimanapun berada. Pada video sebelumnya saya berbagi teknik stek yang salah yang menyebabkan teman-teman mengalami kegagalan mempunyai akar loa seperti ini. Nah, sekarang saya akan berbagi video teknik stek yang benar yang bisa menghasilkan akar seperti ini. Kalau cara stek teman-teman benar, maka otomatis teman-teman akan mempunyai akar loa yang bagus seperti ini. Kalau cara steknya benar, akan tetapi kalau cara steknya salah, teman-teman akan mengalami kegagalan. Oke, sekarang akan saya tunjukkan hasil stek yang benar yang bisa teman-teman lakukan agar teman-teman mempunyai akar loa seperti ini. Mari ikuti proses selengkapnya. Nah, berikut adalah hasil stek yang bagus teman-teman. Teman-teman bisa ngambil bahan stekan yang mempunyai percabangan banyak seperti ini. Inilah yang bagus dipakai untuk bahan stekan, agar akarnya juga banyak teman-teman. Karena banyaknya tumbuh akar itu tergantung banyaknya pucuk-pucuk dari bahan stekan itu sendiri. Nah, sekarang akan saya tunjukkan hasil dari stekan yang menggunakan atau yang memakai pucuk-pucuknya yang banyak. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Kalau teman-teman menggunakan bahan stek yang berpucuk tunggal, maka akarnya juga akan sedikit. Di video sebelumnya saya menunjukkan kalau akar stekannya kita biarkan tembus ke bawah, maka hasilnya kurang bagus teman-teman. Hanya akar yang tembus ke bawah itulah yang dominan pertumbuhannya. Nah, sedangkan bahan stek yang ini kondisinya terjaga karena berada di pot plastik. Teman-teman bisa lihat sendiri hasil perakarannya. Nah, inilah hasil perakarannya teman-teman. Kalau cabang-cabang bahan stekan kita banyak, secara otomatis akarnya akan full melingkar teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan hasilnya lebih dekat agar teman-teman lebih yakin dalam nyetek bahan bonsai loanya. Oke, sekarang akan saya perbaiki dulu perakarannya. Akar-akar yang menghilang akan saya luruskan terlebih dahulu agar nantinya tidak tumpang tindih saat penataan. Nah, beginilah hasilnya teman-teman. Beginilah hasil dari perakaran bahan stek yang memakai percabangan atau perantingan yang banyak. Akarnya juga otomatis full melingkar keliling, karena sepengalaman saya sebelumnya, banyaknya tumbuh akar itu tergantung dari banyaknya cabang-cabang ataupun pucuk-pucuk bahan stekan itu sendiri, baik dalam nyetek maupun dalam nyangkok. Kalau teman-teman nyetek bahan loa, sebaiknya teman-teman pakai bahan yang percabangannya banyak seperti ini teman-teman, agar hasil akarnya juga lebih banyak, sehingga kita lebih gampang memilih mana yang akan dipakai dan mana yang akan dibuang. Oke, sekarang kita lanjutkan menanam bahan stekan ini teman-teman. Karena bahan stekan ini akarnya masih relatif muda, di bawahnya saya masih menggunakan media pasir kali teman-teman, agar pertumbuhan akarnya lebih maksimal. Sedangkan atasnya nanti akan saya kasih pupuk. Beginilah teknik menata akarnya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru belajar, beginilah teknik menata perakaran bahan bonsai.
kita luruskan perakarannya menuju ke bibir pot agar kedepannya perakarannya bagus. Kalau teman-teman memakai bahan loa, teman-teman sebaiknya memakai pot yang lebih lebar untuk sementara teman-teman, karena batang dari loa itu sangat pesat pertumbuhannya. Akarnya juga harus teman-teman luruskan sampai ke bibir pot agar kedepannya tidak langsung menghujam ke bawah. Nanti kalau batangnya sudah besar, maka perakaran dari bahan bonsai loa ini akan mulai seimbang. Sementara mungkin masih agak terkesan kelebaran penataan akarnya, namun seiring waktu pembesaran batangnya itu akan mengejar pertumbuhan akarnya teman-teman. Kalau teman-teman hujamkan ke bawah, otomatis pembesaran batangnya nanti akan mengejar pucuk-pucuk cabangnya, pucuk-pucuk cabang akarnya maksud saya, sehingga akarnya tidak tampak ke depannya kalau langsung dihujamkan ke bawah teman-teman. Oke, sekarang saya akan menimbun perakaran dari bahan bonsai loa ini dengan media pasir kali yang dicampur dengan kohe kambing teman-teman. Kohe kambing halus itulah yang saya pakai untuk menimbun akar-akar dari loa ini. Untuk sementara kita campur dulu dengan pasir kali karena perakarannya masih muda. Nanti kalau perakarannya sudah bagus, sudah besar, teman-teman boleh menggunakan hanya media kotoran kambing halus teman-teman. Itulah media yang bagus menurut pengalaman saya. Kalau teman-teman menggunakan media pasir kali yang banyak ataupun media-media lain yang poros, teman-teman membutuhkan pupuk yang lebih banyak teman-teman. Di samping juga volume penyiramannya lebih banyak, mungkin bisa 2-3 kali sehari. Sedangkan kalau teman-teman menggunakan hanya media kotoran kambing halus, teman-teman hanya cukup menyiramnya 1 kali sehari. Tapi itu juga tergantung banyaknya daun dan besarnya media teman-teman. Kalau medianya sedikit, daun-daunnya sudah rimbun, apapun media yang teman-teman gunakan itu otomatis penyiramannya lebih sering teman-teman, karena penguapannya itu tergantung banyaknya daun. Kalau daunnya banyak, otomatis penguapannya juga besar teman-teman, sehingga kita memerlukan penyiraman yang lebih sering. Oke, sekarang kita lanjutkan penanaman dari tanaman loa ini. Setelah tadi ditimbun dengan media pasir kali dan kotoran kambing halus yang banyak, sekarang di atasnya saya menggunakan hanya pupuk kotoran sapi teman-teman. Kotoran sapi yang tercampur dengan tanah humus, inilah yang saya gunakan untuk menutup di atasnya. Tujuannya agar kesuburan dari tanaman loa ini bertahan lebih lama. Oke, mari ikuti proses lengkapnya. Pada saat penimbunan akar ini teman-teman tidak usah menekan-nekan medianya teman-teman. Kalau teman-teman menekan-nekan medianya, maka posisi akarnya akan tidak beraturan lagi teman-teman, karena kekuatan kita nekan itu berbeda di satu sisi dengan di sisi yang lain. Maka otomatis posisi akarnya ada yang menghujam, ada yang agak ke atas. Jadi sebaiknya kita memadatkan media ini hanya dengan penyiraman teman-teman.
kita siram, otomatis medianya akan padat dengan sendirinya. Seiring waktu media ini akan sangat padat teman-teman. Kita tidak usah menekan-nekan medianya agar posisi akarnya tidak rusak lagi. Oke, sekian dulu video dari saya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, jika video-video saya ini sekiranya bermanfaat, teman-teman jangan lupa ngasih bantuan subscribe agar channel ini berkembang, sehingga saya lebih banyak dapat membagikan pengalaman pada teman-teman semua. Barangkali kita mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing yang dapat kita bagikan. Salam satu hobi dari Gianyar Bali.